Contoh, Coca-Cola, Sprite, lemon, Fanta. Itu aja udah mirip. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Di dalam sapi betina 2 ayat 2, 3 dan 4. Sapi betina 2 ayat 3 dan 4. Pahit kawan. Nih saya tunjukkan dulu Sinandar Bili-Bili Bolo-Bolo apa dan dihantam sama Rudi Sumambo. Innalahul hafizun. Inna nahnu Allah lah yang menurunkan Quran dan Allah pula menjaganya. Kitab yang palsu berusaha dijaga dengan manuskrip. Faktanya manuskrip Alkitab antara satu dengan yang lain itu carut marut. Banyak perubahan, banyak kontradiksi. Yang lebih menyedihkan lagi saudara-saudari yang terkasih, tidak ada autografa Alkitab. Nggak ada. Autografa apa? Autografa itu adalah tulisan asli si penulis kitab. Nggak ada. Yang nulis kitabnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga hoax. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya tunjukkan ya, anak Batak ya. Kita enak kalau kayak gini, lu ngomong, gua diam. Lu diam, gua ngomong ya. Nih, lihat nih ya. Kita lihat di dalam referensi kekristenan itu sendiri. Bener enggak? Kitabnya Kristen ini, mohon maaf ya anak Batak, kita diskusi ya. Bener enggak penulis Alkitab? Lihat, dia memberikan sebuah referensi yang ya biasalah. Kalau dia setiap memberi referensi, biasa selalu mengatakan ini referensi valid ya. Yang dia berikan itu terkadang tafsir kawan, kitab tafsir. Ya namanya kitab tafsir semua orang bisa nafsir. Jadi tidak ada keharusan kita percaya sama kitab seperti ini. Kita hanya percaya kepada Bible itu sendiri. Kitab itu tidak jelas, benar. Gimana? Kita buktikan di sini. Ini yang nulis adalah Katolik ya. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ya. Dia bilang yang menulis adalah Katolik, padahal bukan Katolik. Yang menulis itu yang menerbitkan adalah penerbit Canisius. Canisius penerbit Katolik, betul. Tetapi Canisius itu tidak hanya menerbitkan tulisan-tulisan para cendekiawan, tapi juga menulis siapa yang mau nulis mereka terbitkan itu. Ya, jadi tidak ada larangan. Contoh ya, yang nulis Injil Matius anak Batak, saya bacakan. Nggak apa-apa lama, nanti kamu juga lama nggak masalah. Yang penting aku ngomong, lu diam, lu ngomong, gua yang diam. Injil menurut Matius. Ini buku bukan buku Islam ya, ini buku Kristen ya, Katolik bahkan. Katolik itu adalah Kristen yang pertama ya, menurut sejarah anak Batak kemarin bilang. Kita lihat nih ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9. Dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3. Dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi seperti juga pengarang kuno lainnya, ya, sang penginjil sendiri, sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang mengarang Injil Matius ini siapa? No name. Tidak jelas namanya siapa. Bagaimana dengan ketiga Injil lainnya? Kita lihat di halaman 165. Ya. Kita lihat nih di halaman 165 Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang kuno lainnya. Ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bayangkan loh,
Siapa yang ngarang keempat Injil saja nggak diketahui. Dan ini datanya jelas. Bukan googling, bukan data PDF. Ini buku Kristen ya. Anda lihat di sini. Penerbitnya PT Canisius, anggota seksama Penerbit Katolik Indonesia. Begitulah Sinandar kawan. Dia berusaha menggunakan buku apapun untuk menyatakan pembenaran dia. Buku itu sudah pernah dibawanya sama saya hantam dia. Dia kira dia bebas dari hantaman Rudi Simamora, ya. Maka dia mengajak duel si Rudi Simamora lagi ya. Ternyata lebih parah lagi kawan ya. Sekarang lebih baik ucapan Rudi Simamora aja kita ikuti daripada ucapan Sinandar. Karena lucu kawan. Kita ikuti ucapan Rudi Simamora. Oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kitab Kristen yang saya hafal, Kidung Agung 7 itu, betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, buah dadamu adalah gugusannya. Kataku ingin kupakai. Lihat, kalau menghafal buah dada, Sinandar ini otaknya lincah, lancar. Yang lain tidak dihafalnya dalam Bible, hanya itu katanya. Kita lihat apa jawaban Rudi Simamora ya. Manjat pohon kurma itu dan kupegang gugusannya. Itu ayat Alkitab mengajarkan tentang ya gitu deh. Silahkan anak Batak ya. Sebelum ke situ, aku satu pertanyaan buat kamu anak Batak. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat ke-1, saya tanya sama kamu nih, Lu, ya. Di dalam Lukas 10 ayat ke-1, berapakah jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Silakan. Anda sekarang berbicara. Anda mute saya nggak apa-apa. Ya, boleh aku mute ya. Jangan marah ya, aku mute ya. Boleh, silakan. Boleh. Yang penting aktor sudah diam, silakan. Catat ya. Ya. Oke, aku menjawab pertanyaanmu dulu. Di dalam Lukas 10 ayat 1, berapakah murid yang diutus oleh Tuhan Yesus? Tentu saja di dalam ayat itu jelas sekali kita dengarkan ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Artinya di samping 12 murid Tuhan Yesus juga menunjuk 70 murid. Gitu ya. Nah itulah jawaban dari Lukas 10 ayat 1. Bahwa jumlah murid itu adalah 70. Nah, berikutnya. Aku tertarik sebentar ya. Jangan terlalu banyak Nandar, satu-satu aja Nandar, jadi panjang kali nanti. Aku tertarik di dalam Quran Al-Baqarah, sapi betina. Itu ya, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Sampai sekarang juga aku nggak tahu bagaimana mungkin sapi bisa menulis. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, tetapi berani nggak si Nandar mengatakan ini di umum? Mana berani dia? Murtad lah nanti orang-orang. Masa kitab suci nama binatang? Gitu ya. Si Rudi Simamora sudah mulai menggunakan gaya-gaya apa namanya ya, gaya-gaya nakal ya. Dia bilang sapi betina. Ya bahasa kerennya Al-Baqarah, bahasa Indonesianya sapi betina. Ya memang agak riskan lah kalau dibilang sapi betina ayat 1 kan lawak ya. Itu masih sapi ya. Tapi lihat cara dia si Rudi ketawa ini. Aku suka kawan. Kita lihat ya. Siapa penulis sapi betina katanya. Masa sapi menulis? Masa sapi hafiz ya menghafal? Kita dengar. Ya. Nah, jadi Al-Baqarah itu atau surah 2 itu artinya sapi betina. Kawan-kawan semua di seluruh dunia ingat kata-kataku. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Itu nama binatang itu. Itu ya. Itu ya. Akhir-akhir ini kulihat wajah si Rudi Simamora jadi wajah pelawak kawan. Kayak pelawak yang di TV-TV itu. Jadi apapun dia bicara, aku jadi geli. Sementara wajah Sinandar akhir-akhir ini dia sudah modis. Rambutnya sudah dipotong sisir Stock on You, belok ke kanan. Tahu kalian Stock on You? Kan ada dulu pelawak yang Stock on You itu. Yang rambutnya diginikan ke kanan kan, baru diginikannya bisa panjang itu. Ya ini artis Stock on You. Aduh, Nandar. Kita lihat sapi betina ini ya. Mana? Oh. Sapi betina artinya Al-Baqarah itu. Nah, baik. Nah, sekarang aku menjawab dulu kata Sinandar di dalam sapi betina 2 ayat 2, 3 dan 4.
Sapi betina 2 ayat 3 dan 4. Pahit kawan. Kenapa ada nama-nama hewan di dalam ayat mereka ini ya? Apakah itu diberikan kepada sapi atau kepada lebah atau kepada lalat apa semut ya? Kan jadi lucu kawan. Butuh banget sapi mendapat firman atau bagaimana ya? Harusnya Sinandar menjelaskan ya. Kita dengar dulu. Coba buat 3 ayat di dalam seperti Al-Quran. Itu kalau Sinandar ya. Coba kau bikin perjanjian sama Mabes Polri biar ku bikin. Coba kau buat perjanjian sama Mabes Polri biar ku bikin kan ya. Orang ini kadang kawan tidak ngerti ya. Ayat yang ditantangkan di situ bukan untuk seluruh dunia tetapi khusus untuk orang Arab. Kenapa untuk orang Arab? Karena pada saat itu orang Arab kan penyembah berhala. Tapi Sinandar dan Islam-Islam lain selalu bangga. Coba bisa di Al-Quran dibuat. Kalau dibuat, kawan, kau ke kantor polisi. Kan pernah aku debat kemarin. Kau kira tidak bisa kubuat lebih hebat dari situ pun ayat bisa kubuat. Aku bilang, tapi jangan lapor-lapor polisi dong. Jangan tangkap-tangkap polisi. Kan begitu ya. Ini tidak disuruhnya kita nantang, kita buat ditangkap polisi. Kayak dulu Tampar Ragi. Kan lucu kawan ya. Kayak hebat kali lah yang dibuat orang ini. Aduh. Sedangkan Khalil Gibran bisa bagus juga karya sastranya. Oh, Khalil Gibran orang Islam. Sejak kapan Khalil Gibran orang Islam? Asal ada ke Arab-Araban dituduh Islam. Kan lucu ya kawan-kawannya. Tapi sudah kita lewati lagi kawan. Berani nggak Sinandar buat pernyataan ke kantor polisi ya? Kalau berani kawan, semua orang akan buat ayat kayak aduh. Lanjut. Bisa enggak ditangkap polisi aku? Biar ku bikin ayat Quran seperti itu. Bahkan lebih bagus dari situ. Tapi bikin dulu perjanjian. Mabes Polri tidak akan menangkap aku. Gitu loh. Biar ku bikin. Nah yang selama ini kan asal dibikin ditangkap. Gitu ya. Coba kawan-kawan baca literatur di Timur Tengah. Gitu ya. Di zaman para sahabat. Ketika ada orang yang menyanggupi tantangan Al-Quran. Di dalam sapi betina ayat 2, ayat 2, 3, dan 4. Buatlah 3 surat. Kalau dibikin kan ditangkap polisi. Coba kau mohon dulu sama Mabes Polri. Biar ku bikin. Bahkan lebih merdu dari itu bisa ku bikin. Tapi jangan ada embel-embel ditangkap polisi. Gitu ya. Aku tidak pernah takut sama Tuhanmu Nandar. Gak pernah aku takut sama Tuhanmu Nandar. Kawan Rudi Simamora mengatakan aku tidak pernah takut sama Tuhanmu Nandar ya. Sama juga dengan saya. Saya ini adalah anak didik Elia. Karena Elia membuat itu ada di dalam Bible. Elia tidak pernah takut kepada Hubal atau Baal itu kawan. Ya, bahkan Elia memaki Baal itu. Mungkin dia nengel itu tuli gitu ya. Makanya kau teriak-teriak katanya kan 1 Raja-Raja 18. Dan di akhir-akhir ini ada juga Tuhan yang tuli harus keras-keras, kencang-kencang untuk menyembah dia kan. Kita nggak perlu takut kawan karena kita hanya disuruh takut kepada Tuhan kita. Tuhan di luar Tuhan kita karena jangan ada Allah lain, paham ya? Jadi kawan-kawan itu harus kalian perhatikan dengan baik dan benar. Kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Sebentar. Gitu ya, aku lebih takut sama polisi daripada sama Tuhanmu. Karena aku udah pernah ditangkap polisi. Jadi bukan tidak bisa kubikin. Tapi bisa enggak polisi membuat perjanjian. Kalau kubikin surah 3 sama dengan surah Al-Quran itu. Bisa enggak aku enggak ditangkap? Nah, kalau bisa, kubikin. Ya. Satu lagi si anak Batak harus paham. Lawan kita bukan hanya polisi kawan. Ada yang lebih hebat dari situ apa? Atas putih dikit, bawah putih dikit. Oke, polisi membuat pernyataan dia tidak akan menangkap. Tapi atas putih dikit, bawah putih dikit. Kalau tidak ditangkap polisi kami yang menghakimi. Oh, sudahlah. Sebentar ya toh. Di situ kita menjadi jantungan kawan ya. Maka kita didatangi, dipersekusi dan lain sebagainya ya. Ini sangat-sangat kita takuti kawan ya. Kalau polisi udahlah. Kalau buat perjanjian gitu memang nggak apa-apa. Tapi yang lain, oh mampus kita kawan. Kali membikin itu. Sedangkan Coca-Cola, Sprite aja bisa kita bikin. Contoh.
Coca-Cola, Sprite, lemon, Fanta. Itu aja udah mirip. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Karena ada itu Coca-Cola, Fanta, Sprite. Fanta juga Rudi Simamora ini. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Tapi yang asik Sinander ketawa ya kawannya, berarti menyetujui. Kita ulang lagi ya. Al-Quran di dalam Sapi Betina ayat 2, ayat 2, 3 dan 4. Buatlah 3 surat. Kalau dibikinkan ditangkap polisi. Coba kau mohon dulu sama Mabes Polri, biar ku bikin. Bahkan lebih merdu dari itu bisa ku bikin. Tapi jangan ada embel-embel ditangkap polisi. Gitu ya. Aku tidak pernah takut sama Tuhanmu, Nandar. Gak pernah aku takut sama Tuhanmu, Nandar. Gitu ya. Aku lebih takut sama polisi daripada sama Tuhanmu. Sama karena aku udah pernah ditangkap polisi. Polisi takut jadi sama bukan tidak bisa kubikin juga. Tapi bisa enggak polisi? Yang paling ditakut itu kawan, atas putih dikit, bawah putih dikit. Polisi takut juga kalau sudah ada atas putih dikit, bawah putih dikit itu pasti akan bergerak ya. Membuat perjanjian. Kalau ku bikin surah 3 sama dengan surah Al-Quran itu, bisa enggak aku enggak ditangkap? Nah, kalau bisa, ku bikin. Gampang kali membikin itu. Sedangkan Coca-Cola, Sprite aja bisa kita bikin. Contoh. Coca-Cola, Sprite, lemon, Fanta. Itu aja udah mirip. Jadi bukan tidak bisa ku bikin. Tetapi polisi siap-siap menangkap aku kalau ku bikin. Gampang kali membikin itu. Dari dulu itu sudah dibikin, tetapi setiap orang yang membikinnya langsung dibunuh. Karena menyanggupi tantangan. Gampang kali, lebih merdu dari situ. Coca-Cola. Udah mirip. Gampang, yang penting ada izin dulu. Kalau ku bikin, bisa enggak aku enggak ditangkap polisi? Gitu ya? Baik. Itu aku jawab 1 di dalam. Ada saingan Coca-Cola, Fanta, Sprite, bukan gitu Rudi. Yang benar Coca-Cola, Fanta, Sprite. Aduh. Hebat juga Coca-Cola, Fanta, Sprite, produk Rudi Simamora. Lanjut. Sapi Betina 2 ayat 2, 3 dan 4. Baik, berikutnya. Kitab suci bukan tulis tangan manusia. Sekarang kita lihat dulu dalilnya kawan-kawan. Di dalam Keluaran 24 ayat 4. Gitu ya. Di dalam Keluaran 24 ayat 4, memang Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis. Maka Musa menulis. Kitab suci orang Kristen itu adalah tulisan tangan manusia. Ngapain kita berdusta? Pura-pura kita bilang ini bukan tulisan manusia. Kalau kita orang Kristen mah jujur. Kitab suci orang Kristen itu ditulis oleh manusia. 40 orang penulisnya. Gitu ya, ada Musa, ada Joshua, ada Samuel. 40 orang penulis Alkitab. Memang tulisan kita itu adalah, kitab suci kita itu adalah tulisan tangan manusia. Dalilnya ada di dalam Keluaran 24 ayat 4. Musa menulis kitab suci. Sudah? Di dalam Wahyu 1 ayat 11. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan untuk menulis. Itu Wahyu 1 ayat 11. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan. Tuliskanlah katanya. Memang kitab suci kami itu tulisan manusia. Lebih bagus jujur daripada mengklaim-klaim kitab suci jatuh dari langit. Padahal enggak betul. Mana ada kitab suci jatuh dari langit? Udah? Oke. Itu Wahyu 2 ayat 11. Dalil yang ketiga. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar dan memperbaiki kesalahan. Artinya memang kitab suci kami ini benar-benar tulisan manusia. Memang manusialah yang menulis ini. Ya, memang manusialah yang menulis ini dan dibenarkan oleh Allah. Demikian juga di dalam Yohanes 21 ayat 25. Rasul Yohanes berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semua harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan mampu menampung semua, memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
Artinya memang kitab suci kami adalah tulisan manusia. Daripada berbohong lebih bagus jujur. Ini tulisan manusia. Nah, baik. Itu ya. Berikutnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Bahwa orang-orang menyusun buku-buku atau kitab-kitab kepada Theophilus. Artinya memang kitab murid-muridnya yang menulis. Santo Ignatius dari Antioquia juga menulis. Dulu ya, Santo Clement juga menulis. Dua tulisan-tulisan Hippolytus, manuskrip kitab suci kami. Jadi kedua negara ini adalah negara terkuat di dunia. Tidak mungkin bisa digoncang. Karena mereka punya otoritas menyimpan seluruh kitab suci itu. Oke, surat-surat Rasul Paulus. Namanya juga kesaksian. Paulus itu adalah orang Yahudi. Dia orang kitab suci itu dikatakan palsu kalau ada campur tangan manusia. Nah, kau masih ada rekamannya. Kau mengatakan sekretaris Nabi menulisnya. Berarti ada campur tangan manusia dong. Ayo dengarkan, biar bisa kau jawab nanti. Sekretaris. Kau dengarkan aku, biar bisa kau jawab. Kau mengatakan kitab suci yang asli itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Tetapi di satu sisi kau mengakui kalau yang menulis Al-Quran itu adalah sekretaris Nabi. Emangnya sekretaris Nabi itu bukan manusia? Manusia dong sekretaris Nabi. Itu ya. Nah, kau jelaskan dulu kayak mana kronologinya itu. Itu, silakan. Ya, kawan-kawan, itulah perdiskusian mereka. Nanti kalian tonton ya biar adil. Kalian tonton ke channelnya Rudi Simamora biar dia pun mendapat viewers di situ ya. Kalau saya tuntaskan nanti kan jadi di sini orang nonton, nggak di sana ya. Jangan lupa kalian subscribe Rudi Simamora. Sekalipun kadang dia menjengkelkan, tetapi juga memuaskan. Nanti kalian lihat ya. Nah, kawan-kawan, berhubung kami akan melaksanakan kegiatan yang saya bilang tadi, saya mau membina orang-orang Kristen di sini. Jadi mohon maaf, acara ini sampai sekian dulu ya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.